Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang proses go public secara garis besar, yaitu bahwa tujuan dan manfaat go public atau di sini adalah initial public offering sama ya, itu adalah untuk perluasan usaha supaya perusahaannya lebih besar. Untuk itu perlu dananya lewat pasar modal. Jadi mengumpulkan dana itu tujuannya untuk memperbesar kapasitas produksi, membuat produk baru, memasuki pasar baru dan seterusnya. Memperbaiki struktur keuangan. Oke. Jadi bisa modal di-generate untuk memperbaiki struktur keuangan. Mungkin untuk melunasi hutang atau membuat anak perusahaan baru. Kemudian menimbulkan rasa kepemilikan. Ya, karena dengan menerbitkan saham kepada masyarakat, masyarakat akan memiliki suatu perusahaan. Ya. Kemudian meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan perusahaan lebih besar, dengan mesin, peralatan yang lebih oke, itu akan membantu meningkatkan kinerja karyawan untuk mudah bekerja, untuk semakin produktif membuat produk yang berkualitas. Kemudian meningkatkan profesionalitas manajemen, meningkatkan image company dan value perusahaan, kemudian meningkatkan transparansi karena diwajibkan menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan menjaga keberlangsungan usaha. Konsekuensinya, maka pertama, kepemilikannya tidak dikuasai lagi oleh perusahaan, kalau keluarga inti, tetapi dikuasai oleh masuknya pihak luar. Namanya kita namakan sharing kepemilikan. Persentase keluarga inti akan berkurang dan muncul investor luar. Kemudian wajib memberikan laporan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, secara kontinu, tahunan, semesteran, triwulan. Kemudian kebijakannya harus memperhatikan kepentingan publik, karena ini juga sekarang sudah ada investor publik, investor luar, maka setiap kebijakan tidak boleh hanya memperhitungkan kepentingan internal, keluarga misalkan, atau pemilik lama, pemegang saham lama-lama, tetapi juga harus memperhitungkan keuntungan buat pemegang saham masyarakat atau publik. Kemudian yang keempat adalah wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada, OJK, Bursa Efek Indonesia, atau peraturan yang terkait. Kalau ingin melakukan proses IPO, beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama jelaslah tentang perseroan, ya, secara kegiatan usahanya apa, kinerjanya apa, laporan keuangan, dan bagaimana gambaran operasionalnya. Kemudian penjelasan tentang rencana IPO. Dana IPO itu digunakan untuk apa? Tujuannya apa? Jumlah sahamnya berapa? Kemudian profesi-profesi yang penunjang yang terkait siapa aja? Ditentukan. Laporan keuangan auditan 3 tahun buku terakhir. Saya kira itu jelas. Kemudian laporan tentang legal audit, ya, perjanjian-perjanjian kepemilikan tanah, gedung, itu kan harus ada buktinya. Bukti-buktinya itu apa? Anggaran dasar harus ada. Mendirikan perusahaan, buktinya apa? Nah, itu ada landasan legalnya. Kemudian proyeksi keuangan 3 tahun ke depan. Oke, dan kemudian ada tim khusus untuk IPO obligasi. Oke. Prosesnya tetap ya. Kita harus melihat di sini ada pasar perdana, kemudian ada pasar sekunder, ya. Alurnya 1, 2, 3, 4. Yang ketiga adalah pasar perdana, keempat menuju ke pasar sekunder. Oke. Ini emiten atau perusahaan yang ingin go public, kontak dulu dengan Bursa Efek Indonesia dan lembaga terkait.
Kemudian dokumen itu diteruskan ke OJK, direview, kemudian bila sudah OJK mereview, memberikan pernyataan efektif, ya, dikembalikan ke emiten, kemudian dilakukanlah proses penawaran umum atau pasar perdana. Jadi pasar perdana atau penawaran umum itu hanya dilakukan ketika sudah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Maksudnya prospektusnya atau proposalnya di ACC oleh OJK. Nah, setelah itu melakukan penawaran umum, mungkin ya maksimal 5 hari. Nah, kemudian setelah itu saham kemudian dicatat di Bursa Efek Indonesia untuk apa? Untuk mulai diperdagangkan. Mengapa diperdagangkan? Karena memfasilitasi orang yang ingin membeli baru, tapi dia tidak masuk di pasar perdana, telat, mungkin dia lupa, tidak tahu, nah, dia bisanya di pasar sekunder, beli. Kemudian bisa jadi perusahaan atau seseorang menjual saham yang sudah dia punyai di bursa sekunder karena membutuhkan uang. Oke, ini sekedar untuk diketahui aja. Perseroan itu harus kontak kepada Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI karena saham yang akan diterbitkan akan dicatat oleh KSEI. Sahamnya ada disimpan di situ. Pastilah kemudian ini harus minta izin OJK, kemudian andai kata itu efektif, kemudian dilakukan pasar perdana atau market primer IPO. Setelah itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau secondary market. Oke, ini persyaratan secara umum aja ya. Pertama yang mudah dipahami adalah saham dan obligasi itu ada bedanya. Ya, di saham itu ada papan utama, ada papan pengembangan, yaitu papan utama perusahaan-perusahaan yang bonafit yang udah gede, ya. Perusahaan papan pengembangan, perusahaan mungkin yang menengah, kan. Kemudian belum begitu terkenal banget gitu kan. Nah, itu masuk di papan pengembangan. Oke, kita lihat aja langsung ya. Papan utama, untuk agar perusahaan itu masuk ke papan utama, kategori papan utama, dia wajib punya aktiva berwujud bersih di atas 100 miliar. Ini perusahaan besar ya, papan utama. Tapi kalau papan pengembangan, aktiva berwujud bersih lebih besar sama dengan 5 miliar. Jadi untuk bisa masuk ke pasar modal, ya, perusahaan memiliki aktiva berwujud bersih minimal 5 miliar. Itu pun masuk di papan pengembangan. Tapi kalau sudah gede sampai 100 miliar, dia boleh pindah di papan utama. Kategori saham berkapitalisasi besar. Oke, itu kalau di papan utama selain aktivitas berwujud seperti itu tadi di atas 10 miliar, minimal pemegang sahamnya harus 1000 pihak. Artinya dijual kepada 1000 investor. Di papan pengembangan itu selain persyaratan aktiva berwujud bersih, juga jumlah pemegang saham minimal di atas 500 pihak atau investornya minimal jumlahnya 500 orang atau 500 pihak, karena investor bisa bersifat perseorangan atau institusi. Ya. Jadi itu intinya ya, antara pencatatan di pasar papan utama dan pasar pengembangan. Oke. Kalau di pasar utama harus membuka laba pada 1 tahun buku terakhir. Dari kinerja 1 tahun harus bagus. Tapi kalau di papan pengembangan ya, boleh rugi, tetapi 2 tahun ke depan diproyeksikan
mencetak laba. Ya, sudah tahu ya, papan pengembangan itu perusahaan seperti itu. Boleh rugi, ya. Kemudian asal 2 tahun ke depan proyeksinya oke. Itulah masa perusahaan pengembangan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ketika perusahaan go public, dia minta bekerja sama dengan suatu profesi yaitu penjamin emisi. Andai kata perusahaan menjual saham dan seluruh saham yang dijual itu terbeli oleh investor, maka penjamin emisi tidak melakukan apa-apa. Tetapi bila undersubscribe, ingat ya, undersubscribe, silakan melihat di video yang sebelumnya. Ketika ternyata ada yang tidak laku terjual, ya misalkan sebagai contoh, ingin menjual 10 juta lembar saham, ternyata yang dibeli oleh investor itu 7 juta, sehingga 3 juta ini menjadi tanda tanya, siapa yang membeli. Nah, di sini dijelaskan ada 2 ya, skema full commitment atau best effort. Kalau full commitment berarti yang 3 juta yang tidak terjual tadi harus dibeli oleh penjamin emisi. Jadi ya, saya ulang lagi, 10 juta ditawarkan ke masyarakat, 7 juta dibeli investor, 3 juta belum terjual tetapi penjamin emisi mau membeli. Nah, kesepakatan itu harus dijelaskan di awal. Kalau menggunakan seperti itu, maka perjanjian penjaminannya namanya full commitment. Ada jenis lain yaitu adalah best effort. Yaitu apa? Misalkan dari 3 juta yang belum terjual atau yang tidak terjual oleh masyarakat, tidak dibeli oleh masyarakat, maka penjamin emisi wajib membeli semampunya. Misalkan dari 3 juta yang belum terjual, penjamin emisi ini hanya mampu membeli 2 juta, yaitu berarti best effort. Yang kita wajibkan dia untuk membeli semampu dia. Sehingga 7 juta dibeli oleh masyarakat, 2 juta oleh penjamin emisi, 1 juta tidak terjual. Oke, saya kira itu aja. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.